warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelum mengawali kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa bersama. Ya, terima kasih. Gimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk menerima pelajaran hari ini? Untuk menunjang semangat belajar kalian pada hari ini, saya ingin memberikan sedikit motivasi belajar untuk kalian. Jadi gini, apabila kalian tidak ingin merasakan pahitnya dan lelahnya belajar, maka kalian akan menanggung perihnya kebodohan. Itu adalah salah satu kutipan dari Imam Syafi'i. Jadi gini, kalian pasti pernah berpikir, aduh ngapain sih saya belajar ini, ngapain sih saya mempelajari mata pelajaran ini kan bukan mata pelajaran yang saya sukai, ini kan bukan bidang saya yang saya sukai gitu kan. Nah, sesuatu yang disukai itu pasti berawal dari tidak suka. Nah, justru karena kalian tidak suka itu, alangkah lebih baiknya setidaknya kalian itu bisa mengerti sedikit konsepnya, kalian bisa mengerti dasarnya, kalian mau memahami konsepnya, itu sudah lebih dari cukup. Karena apapun ilmu yang kalian pelajari, suatu saat ilmu itu pasti akan kepake. Entah itu nanti saat kalian kuliah, entah itu nanti saat kalian kerja, atau ilmu itu kepake saat di kehidupan sehari-hari kalian. Pasti ada. Pasti kalian akan menemukan itu. Jadi kalian harus tetap semangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran multimedia interaktif. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tolong untuk disimak baik-baik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama, disajikan video multimedia interaktif. Siswa diminta menjelaskan proses penggabungan image, animasi, audio, dan video dengan baik dan mengembangkan rasa ingin tahu. Yang kedua, disajikan video multimedia interaktif. Siswa diminta menjabarkan proses penggabungan image, animasi, audio, dan video dengan teliti dan tanggung jawab. Kemudian disajikan video multimedia interaktif. Siswa diminta menjelaskan hasil penggabungan unsur-unsur multimedia dalam produk multimedia interaktif dengan baik. Lalu disajikan video multimedia interaktif. Siswa diminta mendiskusikan hasil pembuatan penggabungan unsur-unsur multimedia dalam produk multimedia interaktif dalam waktu 2 minggu. Yang terakhir, disajikan video multimedia interaktif. Siswa diminta mempresentasikan hasil diskusi tentang pembuatan penggabungan unsur-unsur multimedia dalam produk multimedia interaktif secara bergiliran dalam waktu 15 menit. Nah, jadi intinya nanti pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai multimedia interaktif mulai dari konsepnya, medianya, kemudian tata caranya, beserta komponen-komponen pendukungnya. Nah, setelah itu saya akan menayangkan sebuah video yang berupa contoh multimedia interaktif untuk kalian. Nanti di akhir materi akan ada penugasan project multimedia interaktif. Jadi nanti untuk ketentuannya saya akan jelaskan di akhir materi, dan kalian diberi waktu 2 minggu untuk mengerjakannya secara berkelompok. Nah, setelah itu pada pertemuan selanjutnya kalian akan mempresentasikan project kalian dari project multimedia interaktif tersebut. Seperti itu. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya. Oke, selanjutnya saya akan memberikan review sedikit nih dari inti materi pada pertemuan kita yang sebelumnya, yaitu mengenai pembuatan animasi dengan keyframe menggunakan Adobe After Effects, ya kan? Nah, poin-poin yang telah kita bahas yaitu mempelajari konsep keyframe, kemudian cara mengaplikasikan keyframe, kemudian mengatur motion pad, menyusun layar-layar animasi, kemudian menggunakan layar mengikuti motion pad. Apakah
ada yang ditanyakan mengenai materi pertemuan kita yang sebelumnya. Dari poin-poin tersebut, apakah ada yang ditanyakan atau masih ada yang belum dipahami dari penjelasan saya dalam pertemuan yang sebelumnya? Apabila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Baik, belum ada yang ditanyakan. Nah, apabila tidak ada yang ditanyakan atau belum ada yang ditanyakan, kita akan langsung melanjutkan ke materi kita pada pertemuan hari ini. Tadi saya sudah sedikit menjelaskan bahwa pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai multimedia interaktif, mulai dari konsepnya, kemudian tata caranya, medianya, dan komponen-komponen pendukung lainnya. Kemudian nanti akan ada proyek yang akan dikerjakan secara berkelompok. Untuk itu silakan kepada ketua kelas untuk membagi kelompoknya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang siswa. Untuk nama-namanya silakan nanti disetorkan ke saya via WhatsApp boleh, atau nanti ditulis di kertas lalu disetorkan ke saya tunggu sampai besok ya. Untuk pembagian kelompoknya nanti terserah kesepakatan satu kelas boleh, atau dibagi menurut absensi juga boleh. Saya kasih waktu sampai besok ya. Untuk diskusi kelompoknya nanti setelah pelajaran saya saja hari ini. Baik, untuk selanjutnya kita akan langsung saja masuk ke materi multimedia interaktif. Jadi, ini adalah materi multimedia interaktif kelas 11 MM SMK Negeri 1 Wonoasri. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian multimedia interaktif. Jadi, multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media atau format file yang berupa teks, gambar, vektor atau bitmap, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital atau komputerisasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Untuk materinya nanti boleh disimak dan sambil dicatat ya. Kemudian sedangkan pengertian dari interaktif sendiri yaitu terkait dengan komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. Berdasarkan pengertian multimedia dan interaktif tersebut, maka multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi menginformasikan pesan dan memiliki interaktivitas kepada penggunanya atau user. Nah, multimedia interaktif juga dapat didefinisikan sebagai suatu integrasi elemen beberapa media yang berupa audio, video, grafik, teks, animasi, dan lain-lain yang menjadi satu kesatuan yang sinergis dan simbiosis yang menghasilkan manfaat lebih bagi pengguna akhir dari salah satu unsur media dapat memberikan secara individu. Ini diambil dari kutipan Reddy dan Misra tahun 2003. Selanjutnya, manfaat dari multimedia. Di antaranya yang pertama, manfaat di bidang ekonomi atau bisnis, yaitu sebagai penyajian multimedia secara visual yang dapat membantu menjelaskan bidang ekonomi atau bisnis yang ditawarkan, seperti tentang profil, produk, jasa, maupun hal lain mengenai perusahaan. Nah, penyajian bisnis ini bisa merupakan multimedia linear atau multimedia interaktif yang diperlukan untuk menjelaskan sesuatu yang lebih terperinci dan akurat. Informasi dibuat bisa dalam bentuk CD atau DVD sehingga dapat digunakan untuk presentasi dimanapun. Nah, informasi itu dapat dibuat dengan durasi yang terbatas bila akan digunakan untuk media TV. Nah, manfaat multimedia yang selanjutnya yaitu di bidang informasi dan komunikasi. Jadi, penyajian informasi dapat dikomunikasikan menggunakan alat bantu seperti hard copy, CD atau DVD, ataupun komputer. Pembuatan dan penyajian informasi dengan komputer berbasis multimedia yang dilengkapi dengan kemampuan menyajikan animasi, suara,
suara dan interaktif link sehingga lebih komunikatif. Nah, bidang informasi dan komunikasi diantaranya berkaitan dengan jaringan dan internet yang membantu dalam pembuatan website yang menarik, informatif, dan interaktif. Alat ini dapat bekerja sepanjang waktu, bahkan saat tengah malam, di mana tenaga konvensional tidak tersedia dikarenakan waktu yang terbatas. Kemudian, manfaat multimedia yang ketiga yaitu di bidang iklan. Nah, bidang periklanan yang efektif dan interaktif digunakan untuk menawarkan produk kepada konsumen. Iklan biasanya berbentuk teks atau audio yang dilengkapi dengan video. Nah, iklan tersebut dapat dilengkapi animasi seperti gambar kartun 2 dimensi atau 3 dimensi dengan perangkat lunak yang tersedia. Nah, pembuatan iklan berbasis multimedia dapat dilakukan dengan komputer melalui cara pemodelan, pembuatan animasi teks dan gambar serta suara. Nah, manfaat selanjutnya yaitu di bidang pendidikan. Bidang pendidikan dalam penyampaian bahan ajar secara interaktif dan dapat mempermudah pembelajaran karena didukung oleh berbagai aspek seperti suara atau audio, video, animasi, teks, dan grafik. Dalam pendidikan sangat membutuhkan teknologi multimedia, termasuk dalam aplikasi pembelajaran. Peserta didik dapat memilih materi atau subjek yang akan dipelajari. Kemudian di layar monitor akan muncul teks materi atau subjek disertai gambar, suara, atau gambar hidup dari subjek yang dipelajari. Nah, perhatian peserta didik akan lebih terpusat dan rasa ingin tahunya akan lebih tinggi untuk mempelajari hal-hal lain karena merasa tertarik akan media penyajiannya. Nah, selanjutnya manfaat multimedia yaitu di bidang game. Sama halnya dengan film atau game 2 dimensi atau 3 dimensi juga dapat digunakan sebagai sarana informasi, pendidikan, dokumentasi, maupun hiburan. Game dapat digunakan sebagai alat bantu belajar untuk suatu mata pelajaran yang sulit dipahami. Game merupakan multimedia interaktif yang sangat digemari anak-anak. Kenapa? Karena game dibuat untuk keperluan penggunaan melalui televisi atau internet sehingga dapat digunakan dimanapun. Seperti itu anak-anak. Nah, manfaat multimedia yang terakhir yaitu sebagai hiburan. Multimedia dapat ditempatkan di mana saja selama masyarakat membutuhkan akses ke sumber informasi. Kemudian, multimedia mengubah sajian tradisional komputer yang berupa teks menjadi suatu media yang menarik perhatian dan keingintahuan. Penerimaan informasi menjadi semakin baik jika disusun secara baik sehingga multimedia bisa menjadi sangat menghibur. Banyak produk multimedia yang masuk ke rumah tangga. Kebanyakan produk multimedia sampai ke rumah-rumah melalui televisi atau melalui jaringan komputer pribadi atau PC. Nah, alat-alat permainan game pun sudah masuk ke rumah. Nah, poin yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai komponen multimedia. Komponen multimedia sendiri diantaranya yang pertama ada teks. Teks adalah suatu kombinasi huruf yang membentuk satu kata atau kalimat yang menjelaskan suatu maksud atau materi pembelajaran yang dapat dipahami oleh orang yang membacanya. Penggunaan teks pada multimedia perlu memperhatikan penggunaan jenis huruf, ukuran huruf, dan style hurufnya, warna, bold, atau italic. Mengapa? Karena nanti yang menyimak nanti tidak akan bosan atau merasa boring dengan teks yang ada gitu. Jadi mereka tidak malas untuk membacanya. Seperti itu. Nah, komponen selanjutnya yaitu grafik. Grafik merupakan komponen penting dalam multimedia. Grafik berarti juga gambar yang berupa image, picture, ataupun drawing. Gambar merupakan sarana yang tepat untuk menyajikan informasi, apalagi pengguna sangat berorientasi pada gambar yang bentuknya visual atau visual oriented ya. Manusia berorientasi pada visual sehingga informasi yang menggunakan gambar, animasi, dan video lebih mudah dicerna dibandingkan dengan informasi dalam bentuk teks.
Nah, selanjutnya komponen multimedia yang ketiga yaitu ada gambar. Gambar merupakan penyampaian informasi dalam bentuk visual. Menurut Agneo dan Kellerman tahun 1996, gambar adalah dalam bentuk garis atau line drawing, bulatan, kotak, bayangan, warna, dan sebagainya yang dikembangkan dengan menggunakan perangkat lunak agar multimedia dapat disajikan lebih menarik dan efektif. Nah, gambar atau image berarti pula gambar raster atau half-tone drawing, seperti foto. Elemen gambar digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu dengan lebih jelas. Nah, selanjutnya ada video. Tadi kan gambar itu merupakan visual yang diam gitu. Jadi kalau video merupakan visual yang gerak. Nah, video juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi yang menarik, langsung dan efektif. Kemudian video pada multimedia digunakan untuk menggambarkan suatu kegiatan atau aksi. Nah, video menyediakan sumber daya yang kaya dan hidup bagi aplikasi multimedia. Kemudian ada animasi. Animasi itu adalah suatu tampilan yang menggabungkan antara media, teks, grafik, dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan. Jadi dalam multimedia, animasi itu merupakan penggunaan komputer untuk menciptakan gerak pada layar. Animasi digunakan untuk menjelaskan dan mensimulasikan sesuatu yang sulit dilakukan dengan video. Seperti itu. Kemudian ada audio yang berupa suara atau bunyi. Audio didefinisikan sebagai macam-macam bunyi dalam bentuk digital seperti suara, musik, narasi, dan sebagainya yang bisa didengar untuk keperluan suara latar, penyampaian pesan duka, sedih, semangat, dan macam-macam disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, di sisi lain, audio juga dapat meningkatkan daya ingat serta bisa membantu bagi pengguna yang memiliki kelemahan dalam penglihatan. Poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai komponen pendukung atau tools. Nah, komponen pendukung di sini ada perangkat keras, di mana perangkat keras ini terdiri dari perangkat capture, perangkat penyimpanan, jaringan komunikasi, sistem komputer, dan perangkat penampil. Di dalam perangkat capture yaitu berupa kamera video, video record, mikrofon audio, keyboard, grafik tablet, dan lain-lain. Kemudian ada perangkat penyimpanan seperti hard disk, CD-ROM, kemudian ada drive, DVD, dan lain-lain. Kemudian dalam jaringan komunikasi itu seperti intranet, internet, kemudian FDDI, dan dalam sistem komputer itu seperti komputer PC desktop, kemudian ada komputer workstation, kemudian ada perangkat keras yang berupa video atau DSP atau PIG, kemudian ada perangkat penampil seperti speaker dengan kualitas CD, kemudian selanjutnya ada perangkat lunak. Perangkat lunak multimedia adalah komponen-komponen dalam data processing system yang berupa program-program untuk mengontrol bekerjanya sistem komputer multimedia. Nah, contohnya itu sebagai berikut. Ada Adobe Animation, Adobe Illustration, ada PowerPoint, ada Adobe Photoshop, Adobe Director, kemudian ada 3D Studio Max. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya ada kreativitas. Nah, kreativitas ini yaitu seperti ide atau ide-ide kreatif dari user atau penggunanya, seperti itu. Jadi kreativitas ini muncul dari keinginan usernya itu mau seperti apa, didesain seperti apa gitu, desainnya yang menarik itu seperti apa gitu. Jadi sesuai dengan ide atau konsep yang diinginkan user. Kemudian organisasi atau pengorganisasian itu terstruktur gitu, itu juga sesuai dengan penggunanya atau usernya sendiri. Baik, yang selanjutnya ada penugasan. Tolong disimak baik-baik ya, ini adalah ketentuan penugasan proyek multimedia interaktif yang akan kalian buat nanti. Yang pertama, kalian harus membuat video multimedia interaktif sederhana dengan tema bebas. Boleh tema pendidikan, boleh tema hiburan, boleh temanya game, terserah kalian. Kemudian, video dibuat dengan PowerPoint. Nah,
Selanjutnya, video harus ada beberapa komponen multimedia yang telah disebutkan pada materi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, yang selanjutnya, waktu pengerjaan video ini 2 minggu. Nah, tugasnya itu bersifat kelompok. Kemudian, agar kalian tidak bingung sebenarnya videonya itu seperti apa, saya akan memberikan contoh video multimedia interaktif yang dibuat dengan PowerPoint. Mungkin dari video ini nanti kalian bisa menemukan ide-ide kreatif atau referensi yang nanti akan kalian buat dalam proyek multimedia interaktif kalian. Dari penjelasan dan presentasi saya yang sudah saya jelaskan tadi, dan dari videonya, kemudian dari tutorialnya, apakah ada yang ditanyakan? Ya, apabila tidak ada yang ditanyakan, nanti saya akan mengirimkan file PPT-nya dan videonya, kemudian ada filenya juga. Apabila di link yang di PPT-nya itu tidak bisa, saya akan mengirimkan video dan tutorialnya ke ketua kelas nanti untuk dikirimkan ke grup kelas ya. Nah, pada pertemuan yang selanjutnya, silakan kalian untuk mempresentasikan hasil dari proyek video multimedia interaktif yang telah kalian buat secara berkelompok. Satu kelompok diberikan waktu 15 menit untuk presentasi. Nah, sebelum saya mengakhiri pelajaran pada hari ini, saya ingin memberikan sedikit pertanyaan untuk kalian. Silakan apabila ada yang tahu jawabannya, silakan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Berikut pertanyaannya. Apa manfaat multimedia interaktif dalam bidang pendidikan? Silakan dijawab. Iya, benar. Salah satu saja ya menjawabnya. Iya, benar. Jadi manfaat dari multimedia interaktif di bidang pendidikan yang pertama itu adalah untuk mempermudah pembelajaran. Ya, jawabannya benar ya. Kemudian ada lagi. Ya, tidak mudah bosan, benar sekali. Kemudian yang terakhir ada lagi. Ya, lebih fokus dan meningkatkan rasa ingin tahu, benar sekali. Jadi untuk 3 orang yang menjawab tadi, saya akan memberikan reward ya. Jadi alhamdulillah pelajaran multimedia hari ini sudah selesai. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan berkah untuk kedepannya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.